Selama mengikuti pelatihan ini benar-benar sebuah transformasi mendalam buat saya. Bukan hanya tentang wawasan baru, tapi juga mengubah pola pandang saya lebih luas untuk mengenal literasi antar agama. Terutama sebagai guru PPKN, benar-benar kami merasakan bagaimana memahami agama-agama dari sudut pandang agamanya sendiri. Menurut saya ini satu hal yang sangat menarik sekali dan melengkapi gambaran kita selama ini tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Saya sangat senang sekali dan sangat menikmati setiap sesinya karena seperti puzzle yang semakin bertambah sesi semakin melengkapi gambaran besar tentang agama-agama dan literasi antar budaya Indonesia. Ada dua sesi yang menurut saya sangat menarik kalau boleh dua-duanya. Yang pertama dari Dr. Chris Sepel. Kalau tidak salah beliau mengisi dua sesi. Nah, ada bukan satu, hal yang beliau sampaikan tentang 4 pedoman ya, yaitu listen and observe with your heart, verify with your head, engage with your hands. Dan itu menjadi love. Dan itu adalah satu hal yang eh, menjadi fondasi semua agama di dunia. Dan saya rasa itu satu basic yang kalau semua agama pahami, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Hanya sayangnya di Indonesia secara umumnya, kita justru terbalik begitu. Bahwa kita seringkali listen and observe with head. Kita mikir dulu. Verify with heart, emosi gitu. Nah, engage-nya bukan pakai tangan, tetapi pakai kaki. Kita menghalangi orang yang mau mendekati. Jadi saya betul-betul tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Chris Saipel ini. Ya, betul juga ya, bahwa kita harus mendengarkan dengan hati gitu. Bukan dengan pikiran kita yang hanya terbatas dengan apa yang kita pahami tentang agama kita saja, bukan dari agama orang lain. Menurut saya itu sangat-sangat menarik sekali dari Dr. Christopher. Kemudian yang kedua dari Pak Awi Shihab ya, tentang bagaimana penjelasan beliau tentang agama Islam yang dari sudut pandang betul-betul bukan secara opini, tetapi based on Quran. Dan hal ini menurut saya membuat saya sebagai non-Muslim itu bisa memahami bagaimana agama Islam dari sudut pandang Islamnya sendiri. Menurut saya itu sangat menarik, terutama mengenai penjelasan Sunni dan Syiah yang di Indonesia itu selalu menjadi topik yang katakanlah kita dengar, kita sering dengung-dengungkan, tapi kita tidak pahami pokok masalah. Ternyata apa yang saya ketahui selama ini belum ada apa-apanya. Bahwa sebagai seorang pembelajar kita harus terus belajar. Terutama bahwa keragaman agama ini kita harus pahami dari sudut pandang agamanya, bukan dari sudut pandang kita. Karena kalau kita pandang dari sudut pandang kita, tidak akan pernah ketemu jembatannya. Kalau menurut saya itu satu transformasi seperti yang saya katakan tadi, Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengubah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri dulu. Karena selama ini sudut pandangnya, wah kita harus bisa mengubah orang lain. Yang menurut kita lebih baik itu cara pandang kita. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya belajar bahwa bukan mengubah orang lain, tetapi mengubah diri kita untuk bisa menerima, memahami orang lain. Kondisi SMAK 3 BTK Penabur itu seperti Indonesia kecil. Jadi kami memiliki murid yang sangat beragam dari segi agama, suku, juga kelas sosial ekonomi gitu. Jadi memang kami beragam sekali dan saya tuh ingin sekali untuk bisa juga mengenalkan para siswa bagaimana keberagaman dalam tingkat yang lebih real, dalam artian bisa seperti apa yang disampaikan
dalam pelatihan kemarin ada 2 sekolah yang bisa saling berkunjung begitu. Karena selama ini yang kami pernah lakukan hanyalah melakukan kunjungan ke beberapa, bangunan beragama saja. Tapi kami ingin kalau bisa sampai pada lintas yang dicontohkan oleh kemarin ya, dari, eee, sekolah yang di Semarang itu ya, Pak, ya. Kami ingin bisa sampai ke sana untuk bisa mengunjungi rekan-rekan kami yang beragama lain dan kemudian bisa mengadakan acara bersama, yang mungkin hasilnya nanti bisa juga ditunjukkan kepada masyarakat yang lebih luas. Supaya masyarakat yang lebih luas itu bisa melihat, "Oh bisa ya ada sebuah kerjasama yang menghasilkan hal positif," gitu.